Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zaki dengan NIM M1D1200020. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas pengetahuan lingkungan. Di sini saya berbicara tentang permasalahan yang terjadi di Indonesia dan di luar negeri. Apa saja dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan bagaimana jika tidak diatasi dengan baik, dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut dengan teknologi yang sudah ada. Seperti yang kita ketahui, bahwa listrik adalah salah satu energi yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Tentu saja ada dampak yang terjadi pada lingkungan jika kita tidak dapat menjaga energi tersebut dengan benar. Apa saja dampak itu? Pemakaian listrik yang berlebihan juga berimplikasi ada emisi yang dihasilkan. Semakin banyak listrik yang digunakan, semakin banyak pula karbon yang dihasilkan, dan tentunya berdampak pada pemanasan global karena listrik sebagian besar dihasilkan dari energi fosil. Untuk mengatasi krisis energi listrik, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengkampanyekan menghemat energi. Yang kedua, memberlakukan kebijakan pembatasan penggunaan listrik bagi golongan masyarakat kelas atas agar menghindari penggunaan listrik berlebihan dengan skema denda progresif jika melanggarnya, dan memberikan diskon tarif listrik kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan yang miskin. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan energi listrik pada rakyat Indonesia. Dengan teknologi yang ketiga, dengan teknologi pengembangan teknik dan teknologi pengeboran minyak dan gas bumi termutakhir agar dapat memaksimalkan eksplorasi sumber energi listrik. Yang keempat, pengembangan sumber energi alam yang terbarukan untuk tenaga listrik seperti angin, uap, panas bumi, biodiesel, dan daur ulang sampah plastik, tenaga surya hingga nuklir jika diperlukan. Tidak hanya listrik saja, tumpukan sampah di sungai ini akan mengakibatkan permukaan air menjadi lebih tinggi sejalan dengan jumlah sampah yang jatuh ke dasar sungai. Ketika permukaan perairan lebih tinggi dibandingkan permukaan tanah, maka luapan tersebut akan memasuki pemukiman penduduk sehingga menyebabkan banjir. Bagaimana mengatasinya? Kita tahu sekarang sampah dapat diolah menjadi berbagai macam hal yang positif, seperti di Swedia contohnya, mereka melakukan pengumpulan sampah untuk dijadikan energi listrik. Pemerintahan di Swedia membayar masyarakatnya untuk sampah yang mereka kumpulkan. Dengan teknologi yang maju, Swedia selangkah lebih maju dari beberapa negara unggulan. Dan kita di Indonesia, untuk menangani masalah yang serupa, harusnya kita melakukan tindakan yang sama seperti dari negara Swedia tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.